Sama. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah seketika kami telah belah bagi kamu lautan. Wa anjainakum, maka kami selamatkan kamu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun bersama Fir'aunnya sekaligus. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat atau memperhatikan mereka tenggelam itu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita bagi ayat ini. Yang pertama, wa iz qulna wa iz faraqna bikumul bahra, 1. Wa anjainakum, 2. Wa aghraqna ala fir'aun. Yang terakhir, wa antum tanzurun. Jadi ada 4 bagian yang akan kita coba ambil pelajaran dari bagian itu. Surat 2 ayat 50. Ada 4 bagian. Yang pertama, wa iz faraqna bikumul bahra, dan kami belahkan untuk kamu lautan. Ini kisah yang tidak akan pernah terulang. Mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan, dibelahkan lautan. Sehingga jadi jalan di laut. Dan dari sini, dan dari sini, dan dari sini bisa terbelah 2. Sampai kemana, Ustaz? Hah? Sampai kemana? Ya ke seberang pulau, yaitu ke menyeberang ke Palestina, Laut Merah itu. Oh, Laut Merah. Nah, yes. Di laut itulah yang dibelah oleh Allah. Lewat perintah Allah kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya kan? Terus panjainakum, kami selamatkan kamu. Kenapa ada kalimatnya kami? Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga, wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun. Nah, masih kalimatnya kami.
ala Fir'aun. Di situ diartikan pengikut Fir'aun. Artinya semuanya gitu. Semua yang mengikuti Fir'aun semuanya tenggelamkan. Wa antum tanzurun, dan kamu memperhatikan. Nah, ini benar-benar kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Musa dan pengikutnya. Bagaimana mereka melewati laut itu, ya kan? Musa di laut itu dengan pengikutnya malah bisa sampai ke seberang. Tapi Fir'aun dengan di laut yang sama malah ditenggelamkan. Jadi dua keadaan yang bertolak belakang. Satu diselamatkan, satu dihancurkan. Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah. Ya kan? Jadi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kan? Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka itu akan terjadi. Itu makanya dari dulu, walaupun kebenaran ini awalnya ditindas, tapi ujungnya tetap menang. Itu makanya kita diperintahkan oleh Allah ini kan ya, wasta'inu bisobri wassalah. Ya kan? Kenapa disuruh sabar dulu? Karena memang senjata pertama kita itu menghadapi kenyataan hidup ini memang sabar. Semuanya ada batas waktunya. Kan ya? Jadi kalau sudah sampai waktunya tuh itu enggak lagi dulu. Semua penentang kebenaran ini hancur semuanya. Nah, itulah kadang-kadang orang kan banyak mengeluh. Sampai kapan sabar? Ya kan? Apalagi ada yang mengecekkan sabar ada batasnya. Batas itu Allah ndak awak ada. Ya kan ya? Kalau awak yang membatasi berarti awak ndak sabar. Ini segala sesuatu itu ada batasnya. Ya kan ya? Nah, cuman yang membatasi itu ndak awak dah. Allah dengan kekuasaannya. Ini segala semuanya akan berakhir, Bu. Ya kan ya? Tapi akhirnya itu ya contohnya lah kan. Kayak masak di batang dengan masak di param. Nah, macam itu umpama, Bu. Kalau masak di batang itu warna-warna sempurna waktunya. Jadi Allah tuh memberikan kayak waktu ini sampai ke sempurna gitu. Nah, sampai ke sempurna tuh baru tuntas di Allah sudah beres ya. Itu makanya Allah bahasakan ya, am hasibutum an tadkhulul jannah. Sudah ini. Sudah 2 ayat 214. Ini kan cerita kepahitan semua nih. Ya, tapi ujungnya manis. Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Ini rahasia besar nih. Ya kan, di kalimat qarib tuh. Yang dekat. Inilah di puncak penderitaan itu Pak, tidak sakit. Ya kan ya. Dan di sama ngamang ya. Ya contoh kan ya, Musa lah di pinggir laut kan sama ngamang gitu. Nah, itulah pertolongan tiba. Ya kan ya. Hah? Terus ketika usahanya. Ya kan ya. Iya, pukulkan tongkatmu ke laut. Kalau cerita akar tuh, cerita gilo tuh mah. Udah masuk akal begitu, Bu. Ya kan? Nah, memang kalau sudah cerita kekuasaan Allah, akal tumpul di situ. Betul ya? Itu makanya ya,
janji Allah kepada orang beriman itu bahwa itu cerita tidak masuk akal semuanya itu. Ya kan? 10 janji Allah kepada orang beriman. Sudah pernah kita catat kan? 10 buah orang yang takwa. Ya kan dia? Itu cerita tidak masuk akal semuanya itu. Tapi harus diyakini. Nah itu dia. Ya kan ya? Jadi di sinilah Bu. Awak kalau mengaji jual Quran jangan utak yang dibawa. Iman dibawa. Kalau utak banyak menyangkal. Oh, cerita ustaz masuk akal. Memang itu bukan cerita masuk akal. Karena awak kaji kini itu bukan buatan manusia. Ini firman Allah. Itu makanya di awal kaji itu dikunci oleh Allah dengan 2 kalimat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dikunci oleh Allah dengan kalimat muttaqin. Ya kan? Surah 2 ayat 2 kan? Jadi ini di sini enggak ada otak main berapa? Ya kan? Tuh, coba terjemahkan ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya kan? Sudah dapat? Nah, silakan terjemahkan. Zalikal kitab. Ayat 2 tuh sudah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Di atas dulu Pak. Ayat 2. yang ketiga. Ayat 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau masih ragu, ada kemampuan Al-Quran ber. Tidak akan pernah Al-Quran jadi mukjizat. Tidak akan pernah terwujud janji-janji Allah ber. Kuncinya tidak boleh ragu. Itu kuncinya. Iyo atau tidak, itu ragu. Ya dia. Maka 10 buah hadiah Allah kepada orang yang takwa itu cerita, tidak ada keraguan situ. Ya kan? Masih terkena kan? 10 buah takwa kan? Ya kan? Nah, sekilas sama ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Surat 65 ayat 2 dulu. Surat 65 ayat 3. Surat 65 ayat 4. Surat 65 ayat 5. Dan ya, di yang ayat 5 ini ada 2 nih. Surat 65 ayat 5. Terus surat 7 ayat yang ke-96. Surat yang ke-8 ayat yang ke-29. Surat yang ke-10 ayat 62 sampai ke 64. Yang terakhir surat 19 ayat yang ke 71 sampai ke 72. Nih, lihat dia. Ini bukan cerita masuk akal, tapi cerita ragu atau indah. Karena ini janji Allah semuanya. Kalau bagi Allah tidak ada yang susah. Jadi masalah sekarang ini kita dapatkan janji Allah ini atau tidak? 10 kan ya. Kalau buah yang orang beriman 10 pula kan, tapi cicil biar enggak berantakan kita menyampaikan. Jadi kenapa ini harus kita ulang-ulang terus? Supaya kita punya keyakinan, punya harapan hidup nih. Jika dia di macam kebenar susah itu sebentar kan. Latih bawa kartu juga sudah beres di Allah sudah. Kan? Nah, yang pertama kita coba mulai supaya menyegarkan ingatan kita. Surat 65 ayat 2.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, itu kan ya. Di ujung ayat 2 itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja. Makhraja itu ya jalan keluar. Kalau bahasa kini kok solusi dari masalah yang kita hadapi ini, Allah bukakan solusinya, jalan keluarnya, sehingga nadona tertumbuh ada. Ya kan? Nah, itu kita dapatkan atau tidak? Nah, ini ya pengalaman kita masing-masing lagi. Karena ketakwaan kita ini kan Allah yang menilai. Ya kan? Bukan penilaian kita. Dan kita tidak berhak mengatakan saya orang paling takwa. Nah, buktikan dengan masalah hidup kita ada tidak solusinya. Nah, itu aja buktinya. Gitu ya. Kalau kita temukan solusinya, berarti memang kita orang takwa. Tapi kalau tidak kita temukan jalan keluarnya, dah, berarti kita cuma ngaku takwa. Tunggu aja ya. Di poin pertama aku ya, mencegah orang untuk bisa stres apalagi stroke. Nah, itu. Karena ada solusinya. Lihat ya. Jadi sebesar apapun masalah yang dihadapi, tetap orang beriman itu melihatnya ada jalan keluar. Karena yang berbuat dakwah Pak, Allah. Ya dia. Nah, disitulah Allah akan memperlihatkan kekuasaannya. Ya kan? Jadi orang ini benar-benar bertakwa atau hanya sekedar mengaku bertakwa. Di situ pembuktian itu. Ya kan ya? Makhraja itu dapat dah. Jadi bukan hanya disebut-sebut. Memang harus awak nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti takwa kita belum pas menurut versi Allah. Karena Allah menyatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kan? Yang kedua lagi, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan ya? Kalimatnya wa yarzuqhu. Nah, jangan kita artikan, kita sempitkan arti rezeki itu hanya sebatas duit. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat kita sekarang ini kan ya, Allah berikan kepada Musa dan pengikutnya bisa melewati laut, ya kan dia, sampai ke seberang, itulah rezeki lah tuh. Tutup ya. Nah, ada lagi kajian yang terbaru nih yang sampaikan. Surat 34 ya. Surat 34 ayat 37. Allah mengatakan kalimat ganti. Ya kan ya? Ada wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalimat ganti itu jangan kita mengartikan ganti itu duit. Nah, inilah yang membuat Yusuf Mansur itu kan banyak tertumbuknya. Kenapa? Karena dia selalu mengukur kalimat ganti itu dengan duit. Padahal ada 5 kalimat ganti di sini. Ya. Belum tentu duit itu solusi loh. Ya kan? Nah, coba kita terjemahkan itu. Sabah. Iya, surat Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh. Salah itu. 39. Surat 34 ayat 39. Kul inna. Iya. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyampaikan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dia pula memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in. Nah, ini kalimat yang kita bahaskan ya.
dan apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, bahwa yukhlifuh, maka dia akan menggantinya. Dia, kalimat ganti sini ada 5 yang lebih luas daripada cuma sebatas duit. Kan ya? Yaitu yang pertama adalah hidayah. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga, rahmat. Yang keempat, ridho. Yang kelima, taufik. Ya kan? Kalau kita dapat petunjuk Allah, itu lebih daripada duit. Awak sesat, kini kau diganti oleh Allah dengan hidayah. Ya, yahdi qalbahu. Nah, itu kan dia. Yaitu surat 64 ayat 11 ya. 11 atau 10? 11. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ya kan? Jadi kita menempuh jalan yang tersesat, sekarang hati kita ditunjuki oleh Allah. Itu lebih berharga daripada duit. Ya kan? Yang kedua, ampunan. Seharusnya kita sudah diazab oleh Allah. Ya kan? Dengan kita bersedekah, Allah ganti dengan ampunan. Allah angkat lagi itu. Ya kan ya, azab tadi diganti oleh Allah dengan ampunan. Akhirnya tak jadi diazab. Itu makanya rahasia di balik apa ya? Bersedekah bisa menghilangkan penyakit. Dawu mardokum bisadaqah. Bisa melindungi dalam perjalanan. Bisa. Pokoknya tergantung bagaimana Allah akan memberikan kepada kita. Ya dia, diselamatkan kita, ya kan dia. Itu termasuklah ganti lah tuh. Seharusnya kita celaka kan. Nah, tapi Allah selamatkan kita, itu diganti lah Allah. Ya kan? Seharusnya kita kan ada tuh kan mujizat atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang menurut otak nak masuk apa ya? Ini ada kisah kok. Ya kadang-kadang ikon kan ponis dokter dulu kan belum ada corona kan ya. Ini pengarang bukunya menceritakan masa dulu kan ya. Di bapaknya ini dah masuk rumah sakit. Harus dioperasi. Terus si anaknya kan ya. Gajinya itu sepulnya semua gaji itu kan ya, 1 bulan itu kan ya. Dia giahkannya ke orang miskin dengan niat, ya Allah, jangan orang tua saya dioperasi. Ya akhirnya dicarinya orang miskin kan ya, ada gajinya sebanyak gaji tadi tuh. Akhirnya si orang gaya tadi kok pengen buang air besar, buang air kecil. Kan dia keluar tuh Bu, batu yang menyumbat di apa tuh? Di peralonnya tuh. Ya kan? Nggak jadi udah dioperasi. Lancar. Macam itu Allah mengganti. Ya kan dia? Kesembuhan tanpa operasi. Ya kan dia? Nah, ini bentuk ganti ini. Tapi jarang orang pahami itu. Ya kan? Dan dia ambo kalau banyak-banyak ada penyakit itu, ambo habis-habiskan piti di tangan. Niatnya apa? Supaya kau jadi sembuh. Ya. Ya alhamdulillah. Ya kan dia? Satio apakah dia dapat penyakit itu? Terus ya kan? Allah yang angkat. Kan ya? Semoga sampai kini yang tidak pernah datang ke rumah sakit. Nah, karena itu salah satu, karena ini anjuran dari Nabi. Dawu mardakum bisadaqah. Yang jadi masalah kini awak yakin tidak dengan jaminan Allah ini? Ya kan? Kalau awak mau mempraktikkan ke ya, tuh cari aku. Orang untuk kesembuhan barapun biaya yang diminta dokter keluar lah, Bu. Ya kan? Cuma sebanyak itu sedekah. Dengan niat kesembuhan. Coba ya? Coba tes. Ya kan dia? Enggak bersedekah 1.000-2.000 orang. Sebanyak yang diminta dokter. 1 juta, 2 juta, 3 juta kan dia? Talok dah magiah. Kok ke dokter
awak tak pernah pakai protes ya? Coba ke orang miskin, cari orang yang susah, ya dia dengan niat, ya Allah sembuhkan aku dengan sedekah ini. Karena memang itu hadis dari Nabi. Allah akan ganti itu. Jangan sampai tahu orang ya, Ustaz. Jangan sampai tahu orang. Yuk kembali ke ikhlasan awak kan. Awak ikhlas nak ya apa tu ya bona yakin tak dengan jaminan Allah. Kuncinya di situ. Ya dia. Karena di sini ini cerita bukan masuk akal. Ini kekuasaan Allah. Jadi kita munculkan kisah ini kan sebenarnya mengeluarkan kekuasaan Allah di luar kemampuan kita. Ya kan? Tapi makanya ya, kalau full kamu tawakal kepada Allah, maka di saat itu Allah akan nolong kamu. Dan kalau Allah sudah tolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Ini yang diyakini orang dulu. Ya kan? Contohnya ayat ini ya. Surat 3 ayat 160. Iyang surukumullah fala ghalibalakum wa yahzulkum famanzal ladzi yansurukum mim ba'di. Maka di ujung ayat itulah kuncinya tuh. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Di situ pun kuncinya itu. Tawakal kamu kepada Allah full enggak? Ini kan ya. Makanya dalam agama ini tidak ada paksaan. Mau ya silahkan, enggak mau ya juga silahkan. Apabila kamu berbekan kemari. Kalau tawakal kamu kepada Allah enggak ada. Jangan harap sembuh penyakitmu. Walaupun kamu harus menghabiskan duit seluruh hartamu. Kalau Allah enggak izinkan, karena kuncinya di sisi Allah. Kan ya? Di tangan Allah. Itu ya. Kalau awak yakin bahwa Allah yang lebih berkuasa, maka tidak ada yang berkutik satupun. Ya kan?